sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara kami dan keluarga kami, dan kami boleh bangun untuk yang sehat. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami utamakan lihat segala-galanya. Adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus, urapi kami yang mendengarkannya, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Lalu pagi, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat pertama sampai ayat selanjutnya. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian ia sampailah Yesus kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah tidak ampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya yang menghujat Allah. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih baik, lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengambil dosa. Lalu berkata ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-murid Yesus. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi kamu murid-murid tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersuka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, daripada waktulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun nambahkan setari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan menancap baju itu, lalu makin besar koyaknya. Ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru simpan orang dalam kantong baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Puji Tuhan. Kita lihat dari pembacaan dari ayat pertama sampai ayat 17. Banyak butiran yang indah dapat kita petik pagi ini. Tapi kita memperhatikan firman Tuhan pada ayat yang keempat. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Saat itu firman Tuhan berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Mengapa Tuhan menegur? Mengapa Tuhan menegur apa yang jahat? Mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Betapa penting hati dijaga dengan baik.
Betapa penting kita memperhatikan hati kita dengan baik. Sebab hati sumber segala-galanya. Sebab firman Allah berkata dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Betapa penting kita memiliki hati yang bersih, hati yang suci, hati yang bersih. Kita harus memperhatikan hati kita. Kalau hati kita penuh dengan perkara-perkara najis, yang keluar adalah pikiran kita najis. Betapa penting kita memikirkan hati yang bersih, hati yang suci. Kalau pikiran kita kotor, apa yang kita kerjakan kotor. Tapi kalau pikiran kita bersih, apa yang keluar yang kita pikirkan adalah bersih. Maka firman Allah jelas, ya, jagalah hati. Hati kita harus dipelihara dengan baik dalam hidup ini. Hati kita harus baik kita harus jaga dengan baik hidup ini. Kita lihat satu pribadi yang tidak asing lagi. Seorang yang diurapi oleh Tuhan dengan luar biasa. Siapa namanya? Daud. Dia diurapi 3 kali. Samuel, atas Yehuda, atas Israel. Tapi dia tidak, hanya pikirannya jahat, hatinya jahat. Di mana hati jahat? Dia ingin mendapatkan Betseba, ya, tapi dia berusaha. Dia membunuh suami nama Uria dengan teknik-tekniknya yang memalukan. Kenapa? Hati Daud jahat. Hati Daud jahat karena dia ingin memiliki Betseba. Betapa penting hati kita. Betapa penting kita memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Sebab maka firman Tuhan berkata, mengapa kamu mikir hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Justru yang harus pikirkan, bangun pagi, hal-hal yang suci, hal-hal yang bersih, bukan hal-hal yang kotor atau hal yang tidak baik. Ada orang berpikir, bangun pagi, apa hari ini saya harus siapa yang harus saya makan, hari ini siapa yang saya kerjakan. Beda, tapi kalau hari kita bersih, apa yang saya perbuat hari ini menyenangkan. Justru kita semua pikir, pagi hari kita bangun, apa yang kita kerjakan pada hari ini untuk Tuhan. Bukan sembarangan. Di hati yang bersih, sehingga pikiran kita bersih. Apa yang kita katakan bersih. Kalau kita kerjakan bersih, Tuhan pasti berkenan kepada kita. Dan Tuhan pasti mencukupi segala. Amin. Benar Bapa di surga. Betapa penting kami hati yang memikirkan perkara-perkara yang bersih. Bukan memikirkan perkara-perkara yang busuk. Sebab dari hati yang busuk keluar pikiran-pikiran yang busuk. Dan kalau punya hati yang bersih, yang keluar dari perkara-perkara yang busuk. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam hidup yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Kami percaya sebentar kami yang cari nafkah, pikiran selamat, pulang dengan selamat, bahkan apa jadi kebutuhan kami yang sudah cukupkan hidup kami. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan, berikan hikmat yang dari Tuhan. Pelihara keluarganya semua, pelihara mereka kesehatan yang prima. Kami mohon belas kasihan. Biar yang sakit semakin berkurang, yang mati semakin berkurang, dan yang sembuh semakin baik. Bahkan mereka memperhatikan protokol kesehatan dan juga mau divaksin dan Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang kita dia katakan, amin Tuhan.